Saat ibuku baru saja dimakamkan, suami dan mertua menyerbu rumah peninggalan ibuku, lalu beberapa jam kemudian Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tanah basah dan sisa-sisa wangi Kamboja masih melekat di kain kerudung hitamku, menusuk paru-paru dengan kenyataan pahit bahwa ibu telah pergi. Namun, kesunyian yang seharusnya menjadi ruang untukku berduka justru robek oleh suara decit ban mobil yang berhenti mendadak di depan pagar rumah ibu. Randy, suamiku, turun dari mobil dengan langkah terburu-buru, diikuti oleh ibunya, Bu Rahma, yang wajahnya tampak lebih segar daripada aku yang baru saja kehilangan separuh nyawa. Mereka tidak datang untuk memelukku atau menawarkan segelas air putih hangat sebagai penghiburan. Mereka datang dengan mata yang berpendar melihat bangunan tua bergaya kolonial yang berdiri kokoh di atas tanah seluas 1 hektar ini. Aku berdiri di ambang pintu kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, menatap mereka dengan pandangan nanar. Air mataku bahkan belum sempat mengering di pipi. Tetapi Randy sudah melangkah masuk melewati tubuhku, seolah aku hanyalah pajangan pintu yang menghalangi jalan. Ia tidak melepas sepatunya, mengabaikan kebersihan lantai yang baru saja dipel oleh para tetangga yang membantu prosesi pemakaman tadi pagi. Bu Rahma menyusul di belakangnya, menepuk pundakku sekilas dengan gerakan yang sangat mekanis, lalu matanya langsung berkeliling menatap lampu gantung kristal di ruang tamu. Tidak ada kalimat bela sungkawa yang tulus. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Randy justru membuat jantungku terasa seperti diremas tangan tak kasat mata. Ia bertanya di mana kunci lemari jati di kamar ibu, tempat ibu biasa menyimpan dokumen-dokumen penting dan perhiasan warisan turun-temurun keluarga kami. Aku terpaku, suaraku tercekak di tenggorokan saat melihat Randy mulai membuka laci-laci meja di ruang tamu dengan kasar. Ia membanting beberapa buku catatan kecil milik ibu ke lantai, mencari sesuatu yang dianggapnya jauh lebih berharga daripada kenangan yang ada di dalamnya. Sementara itu, Bu Rahma mulai mengomentari luas halaman belakang yang menurutnya sangat potensial untuk dibangun deretan rumah kontrakan atau bahkan sebuah aula pertemuan yang bisa disewakan. Mereka berbicara seolah-olah ibu tidak baru saja dimasukkan ke dalam liang lahat 3 jam yang lalu. Mereka berbicara seolah-olah rumah ini sudah menjadi milik mereka sepenuhnya tanpa perlu menanyakan perasaanku sebagai anak tunggal yang sedang hancur. Aku mencoba menegur dengan suara bergetar, mengingatkan mereka bahwa tanah di makam ibu bahkan belum benar-benar padat. Tetapi Randy justru membentakku, mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan, dan masalah harta tidak boleh ditunda-tunda karena tagihan bisnisnya sudah menumpuk. Kekejaman itu mencapai puncaknya ketika Bu Rahma duduk di kursi goyang kesayangan ibu sambil mengipasi wajahnya yang tidak berkeringat. Ia menatapku dengan tatapan merendahkan, lalu mengatakan bahwa mulai malam ini, ia akan pindah ke rumah ini untuk memastikan tidak ada barang berharga yang hilang atau dicuri oleh orang luar. Kalimat itu adalah penghinaan terbesar bagi diriku, seolah-olah aku bukan lagi tuan rumah di tempat aku dilahirkan. Randy mendukung ucapan ibunya dengan mengatakan bahwa aku sedang tidak stabil secara mental karena duka, sehingga segala urusan aset harus diserahkan kepadanya sebagai kepala keluarga. Aku hanya bisa bersandar di pilar rumah, menahan sesak yang luar biasa, sementara mereka mulai membagi-bagi kamar dan merencanakan renovasi. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah ingatan tentang pesan rahasia ibu sebelum ia menghembuskan napas terakhir mulai berputar kembali di kepalaku. Sebuah janji yang membuatku harus tetap diam dan membiarkan mereka berpesta di atas lukaku untuk sementara waktu. Beberapa jam kemudian, kegilaan itu semakin menjadi. Randy tidak menemukan apa yang dicarinya di kamar ibu karena semua lemari dalam keadaan terkunci rapat dengan gembok baja yang tidak mudah dibuka. Ia kembali ke ruang tengah dengan wajah memerah karena marah, menuntutku memberikan kunci-kunci itu sekarang juga. Ia mengancam jika aku tidak kooperatif, ia tidak akan segan-segan menceraikanku dan memastikan aku keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun uang. Aku menatap suamiku, pria yang dulu kupikir adalah pelindungku, namun kini tampak seperti pemangsa yang kelaparan. Aku tidak menangis lagi. Sesuatu di dalam diriku seolah membeku menjadi es yang sangat keras. Aku hanya mengangguk pelan,
memberitahu mereka bahwa kunci-kunci itu ada di tempat yang aman, dan aku butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum memberikannya. Mereka tertawa puas, mengira aku sudah takluk dan menyerah pada gertakan mereka, tanpa menyadari bahwa permainan yang sebenarnya baru saja akan dimulai dari balik lemari tua yang sangat mereka incar itu. Malam pertama setelah pemakaman ibu seharusnya menjadi malam yang sunyi, penuh doa dan kenangan. Namun rumah bergaya kolonial milik ibu kini justru berubah menjadi medan tempur bagi keserakahan. Randy dan Bu Rahma tidak membiarkan lampu ruang tengah redup sedikit pun. Mereka sibuk menginventarisir barang-barang di ruang tamu, mulai dari vas bunga porselen hingga lukisan minyak yang tergantung di dinding, seolah mereka adalah juru taksir yang sedang menilai barang rampasan perang. Aku hanya terduduk di sudut dapur, memandangi cangkir teh yang sudah mendingin. Di kepalaku, suara ibu kembali terngiang. Sebuah bisikan lemar di saat-saat terakhirnya di rumah sakit yang kala itu tidak sepenuhnya ku mengerti. Ibu memintaku untuk tetap tenang jika badai datang, karena ibu telah menanam akar yang sangat kuat di bawah lantai rumah ini. Akar yang hanya akan tumbuh saat pengkhianatan muncul ke permukaan. Randy tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur dengan langkah yang disengaja agar terdengar berat. Ia tidak lagi menggunakan topeng suami yang perhatian. Wajahnya yang tampan kini tampak kasar di bawah sinar lampu neon. Ia melemparkan sebuah tas kecil ke atas meja makan, tepat di depan wajahku. Ia menuntut agar aku segera mengeluarkan isi dari brankas kecil yang ia yakini tersembunyi di balik lemari jati di kamar utama. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba mengukur sejauh mana pria ini bersedia bertindak kejam demi harta yang bukan haknya. Randy mencengkeram bahuku, suaranya merendah menjadi ancaman yang nyata, mengatakan bahwa perusahaannya sedang di ujung tanduk karena terlilit hutang judi dan investasi bodong yang selama ini ia sembunyikan dariku. Ia mengaku bahwa alasannya menikahiku 5 tahun lalu hanyalah karena ia tahu bahwa ibu adalah pewaris tunggal dari kekayaan keluarga besar kami yang sangat tertutup. Mendengar pengakuan itu, dadaku terasa sesak, namun aku tidak membiarkan air mata jatuh. Kebenaran yang selama ini kusangkal akhirnya terungkap dengan cara yang paling brutal. Randy tidak pernah mencintaiku. Aku hanyalah sebuah kunci untuk membuka peti emas ibuku. Di ruang tengah, aku mendengar suara Bu Rahma yang sedang menelpon seseorang, mungkin seorang tukang kunci atau agen properti, membicarakan nilai taksiran rumah ini di pasar gelap. Mereka benar-benar tidak memiliki rasa hormat sedikit pun pada ibu yang baru saja beristirahat dengan tenang. Kesabaran yang selama ini kupupuk mulai terkikis, digantikan oleh kedinginan yang luar biasa. Aku bangkit dari kursi, menepis tangan Randy dan berjalan menuju kamar ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Randy dan ibunya mengikuti di belakangku seperti bayangan yang haus darah, yakin bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat pintu kamar ibu terbuka, aroma kayu cendana dan minyak kayu putih yang biasa ibu gunakan langsung menyeruak. Kamar ini masih menyimpan aura ketenangan, sangat kontras dengan keributan yang dibawa oleh Randy dan Bu Rahma. Aku berjalan menuju lemari jati tua yang sangat besar, lemari yang menurut cerita ibu sudah ada sejak zaman kakek buyutku. Randy sudah siap dengan linggis di tangannya, bersiap menghancurkan kayu yang sangat berharga itu jika aku tidak segera membukanya. Namun aku tidak merogoh kunci dari sakuku. Aku menyentuh salah satu ukiran bunga mawar di sisi samping lemari, sebuah detail kecil yang selama ini hanya dianggap sebagai hiasan belaka. Aku menekan bagian tengah bunga mawar itu 3 kali, sesuai dengan instruksi rahasia yang ibu bisikan. Tiba-tiba terdengar bunyi klik yang halus, dan bagian belakang lemari itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruang sempit yang gelap di balik dinding beton. Mata Randy dan Bu Rahma membelalak, keserakahan mereka memuncak saat melihat ruang rahasia itu. Tanpa menunggu aba-aba, Randy mendorongku hingga aku tersungkur di atas tempat tidur ibu, lalu ia merangsek masuk ke dalam ruang sempit tersebut bersama ibunya. Mereka mengharapkan tumpukan uang tunai, emas batangan, atau sertifikat tanah. Namun saat lampu senter dari ponsel Randy menyinari ruangan itu, yang mereka temukan hanyalah sebuah kotak besi kecil dan tumpukan map berwarna coklat yang sudah berdebu. Randy dengan kasar menyambar kotak besi itu, mengumpat karena beratnya kotak tersebut menandakan isinya bukan sekedar kertas. Ia membawa kotak itu keluar ke atas tempat tidur, lalu dengan sisa-sisa tenaganya, ia memaksanya terbuka menggunakan linggis. Penasaran dan ketakutan bercampur di dalam diriku saat melihat apa yang ada di dalam kotak tersebut, karena ibu berkata bahwa isi kotak ini adalah obat sekaligus racun bagi siapa saja yang membukanya dengan tangan yang kotor.
Di dalam kotak itu tidak ada emas, yang ada hanyalah tumpukan surat perjanjian asli yang mencantumkan nama Randy dan ibunya sebagai debitur. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, diam-diam ibu telah membeli semua hutang-hutang Randy dari bank dan lintah darat, menjadikan ibu sebagai pemilik tunggal atas segala kewajiban finansial Randy. Namun ada satu dokumen lagi di bagian paling bawah yang membuat wajah Bu Rahma berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Itu adalah surat keterangan medis asli, menyatakan bahwa Randy sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan. Sebuah fakta yang selama ini mereka sembunyikan dariku dengan menyalahkan rahimku sebagai penyebab kami belum punya anak. Dokumen itu juga dilengkapi dengan bukti-bukti transfer rutin dari Bu Rahma ke seorang dokter gadungan untuk memalsukan tes kesuburanku. Di tengah kekacauan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Waktunya telah tiba. Penjemputan di depan gerbang dalam 5 menit. Aku menatap Randy yang sedang gemetar memegang dokumen-dokumen itu. Lalu aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal. Udara di kamar ibu yang biasanya memberikan ketenangan, kini terasa menyesakan. Seolah oksigen di ruangan itu telah habis tersedot oleh hawa keserakahan yang memancar dari tubuh Randy dan ibunya. Randy masih terpaku menatap dokumen medis di tangannya. Tangannya gemetar hebat, bukan karena rasa sedih, melainkan karena ketakutan bahwa rahasia terbesar yang ia jaga rapat-rapat selama 5 tahun kini terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Di sebelahnya, Bu Rahma berusaha merebut kertas itu. Wajahnya yang tadi angkuh kini tampak layu dan penuh kerutan ketakutan. Mereka berdua seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan yang mereka kira adalah lumbung padi. Namun ternyata adalah perangkap baja yang mematikan. Aku berdiri perlahan dari tepi tempat tidur, merapikan baju hitamku yang sedikit kotor dan menatap mereka dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tatapan dingin tanpa setetes pun rasa kasihan. Jadi, selama ini aku yang kalian jadikan kambing hitam. Suaraku keluar dengan tenang, namun setiap kata mengandung racun yang tajam. 5 tahun aku menahan hinaan darimu, Bu Rahma. 5 tahun aku menangis setiap bulan karena merasa gagal menjadi wanita sempurna karena tidak bisa memberikan cucu untukmu. Dan ternyata, kalian berdua sudah tahu sejak awal bahwa anakmu inilah yang mandul. Randy mencoba mendekat. Mulutnya terbuka hendak merangkai kebohongan baru. Namun aku mengangkat tangan, mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Aku tidak butuh penjelasan. Dokumen di tangannya adalah kebenaran mutlak yang sudah dilegalisir oleh waktu dan rasa sakit. Ibu telah menyimpan bukti ini dengan sangat rapi, menunggu saat yang tepat ketika topeng mereka pecah dengan sendirinya. Ibu tahu bahwa jika ia memberitahuku saat ia masih hidup, aku mungkin akan terlalu lemah untuk melawan. Ibu ingin aku melihat sendiri bagaimana wajah asli orang-orang yang kucintai saat mereka berhadapan dengan hilangnya harta yang mereka incar. Bu Rahma tiba-tiba bersimpuh di depanku, sebuah pemandangan yang sangat ironis mengingat betapa seringnya ia memintaku mencuci kakinya sebagai bentuk pengabdian menantu. Ia memohon agar aku tidak menyebarkan dokumen itu. Ia berjanji akan memberikan sebagian kecil dari rumah ini untukku jika aku bersedia tutup mulut. Tawaran itu membuatku ingin tertawa kencang. Bagaimana bisa seseorang yang sedang tenggelam masih mencoba menawarkan setetes air kepada orang yang memegang tali penyelamat? Sementara itu, Randy mulai kehilangan akal sehatnya. Ia menyadari bahwa bukan hanya rahasia medisnya yang terbongkar, tetapi juga fakta bahwa ia secara hukum berhutang miliaran rupiah kepada mendiang ibuku. Artinya, seluruh aset bisnisnya, mobil yang ia kendarai, bahkan pakaian bermerek yang ia kenakan, secara teknis adalah milik yayasan keluarga ibuku. Ia merobek-robek dokumen itu menjadi potongan-potongan kecil. Mengira dengan menghancurkan kertas, ia bisa menghancurkan fakta. Ia tertawa gila, mengatakan bahwa tanpa kertas itu, aku tidak punya bukti di pengadilan. Namun Randy lupa satu hal. Ibuku adalah wanita yang sangat teliti dan tidak akan pernah mengandalkan hanya pada satu lembar kertas fisik. Saat ia sedang sibuk mengumpulkan sobekan kertas di lantai, suara mesin mobil yang berat terdengar berhenti tepat di depan gerbang. Bukan hanya satu mobil hitam, tapi 3 mobil hitam legam yang lampunya menyorot tajam ke arah jendela. Klakson berbunyi 3 kali, sebuah sinyal yang sudah kutunggu. Aku berjalan menuju jendela, melihat beberapa pria berseragam safari gelap turun dari mobil. Salah satu dari mereka membawa tas koper perak yang tampak sangat profesional.
Randy dan Bu Rahma ikut menengok keluar. Wajah mereka menunjukkan kebingungan yang bercampur dengan kecemasan baru. "Siapa mereka?" tanya Randy dengan suara serak. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil ponselku yang masih bergetar dan menekan tombol hijau. "Mereka adalah orang-orang yang disewa ibu untuk menjagaku dari serigala berbulu domba," ucapku singkat. Aku melangkah keluar kamar, meninggalkan mereka yang masih bergulat dengan sobekan kertas di lantai. Di ruang tamu, para pria itu sudah masuk dengan kunci cadangan yang mereka pegang. Pemimpin mereka, seorang pria parubada dengan tatapan mata yang sangat tajam bernama Pak Baskoro, membungkuk hormat padaku. Ia adalah pengacara pribadi ibu yang selama ini beroperasi di balik layar, mengawasi gerak-gerik Randy sejak hari pertama pernikahan kami. Pak Baskoro membuka koper peraknya di atas meja ruang tamu, mengeluarkan sebuah tablet digital yang menampilkan rekaman CCTV tersembunyi yang terpasang di seluruh sudut rumah ini, termasuk rekaman pembicaraan Randy dan ibunya di dapur beberapa jam yang lalu saat mereka merencanakan untuk mengusirku. Randy dan Bu Rahma menyusul ke ruang tamu. Mereka tampak kecil dan tidak berdaya di hadapan Pak Baskoro dan timnya. Pak Baskoro menjelaskan dengan suara yang sangat berwibawa bahwa mulai detik ini, Randy Hadinata dilarang menyentuh satu barang pun di rumah ini. Ia juga membacakan surat penyitaan atas seluruh aset bisnis Randy sebagai kompensasi atas hutang-hutang yang telah jatuh tempo kepada pihak ibuku. Wajah Randy memerah. Ia mencoba menyerang Pak Baskoro, namun dengan sigap dua pria berbadan besar menahan lengannya dan menekannya ke sofa. Bu Rahma mulai berteriak histeris, memaki-maki aku dengan kata-kata kasar, menyebutku anak durhaka yang tega menghancurkan suaminya sendiri. Namun kata-katanya tidak lagi mempan. Bagiku, mereka bukan lagi keluarga. Mereka hanyalah gangguan yang harus segera dibersihkan dari rumah suci peninggalan ibuku. Pak Baskoro kemudian menoleh ke arahku, memberikan sebuah map hitam yang berbeda dari yang ditemukan Randy di dalam lemari. Ini adalah bagian terakhir dari wasiat ibu Anda, Bu Atika, sesuatu yang akan menentukan masa depan Anda dan juga menentukan akhir dari penderitaan Anda selama ini. Aku menerima map itu dengan tangan yang lebih stabil. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat kepemilikan tanah di sebuah daerah terpencil. Namun yang menarik adalah adanya sebuah kunci kecil berwarna emas yang dililit pita merah. Pak Baskoro membisikkan sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ternyata, rumah ini hanyalah umpan. Harta yang sebenarnya, yang selama ini dicari-cari oleh banyak pihak, termasuk keluarga besar ayahku yang licik, tidak ada di sini. Ibu telah memindahkannya ke sebuah tempat yang hanya bisa diakses jika aku sudah benar-benar bebas dari status pernikahan dengan Randy. Malam itu, di bawah pengawalan tim Pak Baskoro, aku meminta Randy dan ibunya untuk berkemas dan pergi dari rumah ini dalam waktu 30 menit. Hanya pakaian mereka yang boleh dibawa. Semua perhiasan, tas mewah dan gadget yang dibeli menggunakan uang ibu harus ditinggalkan. Pemandangan itu sungguh memuaskan. Melihat Bu Rahma harus melepaskan kalung emasnya dengan tangan gemetar dan Randy yang keluar dari rumah dengan hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian lusuh. Sebelum mereka benar-benar pergi, aku berdiri di depan gerbang, menatap Randy untuk terakhir kalinya. Jangan pernah mencari aku lagi. Dan untuk dokumen medis itu, jangan khawatir, salinan digitalnya sudah tersimpan aman di server pengacaraku. Satu gerakan salah darimu, maka seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Randy Hadinata. Mereka pergi dengan langkah gontai di tengah kegelapan malam, meninggalkan aku yang kini berdiri sendirian di halaman rumah yang luas. Namun perasaan sendirian ini terasa jauh lebih baik daripada kebersamaan yang penuh dengan racun. Aku menarik nafas panjang, menatap langit malam dan menyadari bahwa besok adalah babak baru yang melibatkan kunci emas di tanganku dan misteri tanah terpencil itu. Setelah mobil tua milik Randy menghilang di tikungan jalan yang gelap, suasana rumah kolonial ini mendadak berubah. Keheningan yang turun bukan lagi keheningan yang mencekam seperti saat Randy dan ibunya masih ada di sini, melainkan keheningan yang hampa. Seolah rumah ini sendiri sedang menghela napas panjang setelah bertahun-tahun menahan beban kemunafikan. Pak Baskoro masih berdiri di ruang tamu, memandangi jam dinding kuno yang berdetak dengan suara berat. Ia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai orang kepercayaan ibu, ia tahu bahwa tugasku malam ini barulah dimulai. Ia mendekatiku, lalu menunjuk ke arah kunci emas kecil berpita merah yang masih kugenggam erat hingga telapak tanganku memerah. "Ibu Anda, Ibu Suci,
adalah wanita yang jauh melampaui zamannya, Atika, ujar Pak Baskoro dengan nada suara yang penuh penghormatan. Beliau tahu bahwa rumah ini adalah objek yang terlalu mencolok. Siapapun yang mengincar hartanya pasti akan datang ke sini terlebih dahulu. Itulah sebabnya beliau menciptakan sandiwara di dalam sandiwara. Apa yang ditemukan Randy di balik lemari tadi? Itu hanya sebagian kecil dari kenyataan. Ibu sengaja membiarkan Randy menemukan hutang-hutangnya sendiri agar dia merasa sudah mencapai dasar dari rahasia keluarga ini. Tapi, harta yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang kertas atau emas batangan. Aku menatap kunci emas itu di bawah temaram lampu kristal. Lalu, kemana kunci ini akan membawaku, Pak? Tanah di daerah terpencil itu? Apa yang ada di sana? Pak Baskoro tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan banyak rahasia. Kunci ini tidak membuka pintu bangunan, Atika. Kunci ini membuka sebuah kotak deposit di sebuah bank tua di kota kecil tempat ibu Anda menghabiskan masa kecilnya. Di dalam kotak itu, ada sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang mendiang ayah Anda dan mengapa ibu Anda begitu gigih melindungi Anda dari keluarga besar ayah Anda. Jantungku berdegup kencang. Ayah, beliau meninggal saat aku masih balita dan ibu jarang sekali menceritakan detail tentang keluarga besar ayah. Yang ku tahu hanyalah mereka adalah keluarga terpandang yang kini tinggal di ibu kota. Mengapa ibu harus melindungiku dari mereka? Apakah ada pengkhianatan yang lebih tua dari pengkhianatan Randy? Malam itu juga Pak Baskoro memintaku untuk bersiap. Kami tidak bisa menunggu sampai pagi. Ia merasa bahwa kepulangan Randy dan ibunya ke kota akan memicu reaksi dari pihak lain yang selama ini memantau dari jauh. Aku segera naik ke kamarku, mengambil tas ransel dan memasukkan beberapa pakaian serta dokumen penting. Saat aku melewati cermin besar di lorong, aku berhenti sejenak. Wajah yang menatapku bukan lagi wajah Atika yang rapuh dan penurut. Mataku tampak lebih tajam. Ada garis ketegasan yang lahir dari rasa sakit yang teramat dalam. Aku merasa seperti sedang melepaskan kulit lama yang sudah mati. Kami berangkat menggunakan mobil hitam milik Pak Baskoro. Perjalanan menuju kota kecil di pesisir itu memakan waktu 4 jam. Sepanjang jalan, aku hanya menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang tampak seperti bayangan hitam yang berlari. Pak Baskoro mulai bercerita lebih banyak. Ia mengungkapkan bahwa Ibu Suci sebenarnya telah mendeteksi perselingkuhan Randy sejak tahun kedua pernikahan kami. Namun, Ibu meminta Pak Baskoro untuk tidak memberitahuku. Ibu ingin aku menyadarinya sendiri agar aku memiliki mental yang cukup kuat untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Ibu Anda ingin Anda menjadi baja, Atika, dan baja hanya bisa terbentuk melalui api yang sangat panas, kata Pak Baskoro lirih. Sesampainya di bank tua itu saat fajar mulai menyingsing, udara pesisir yang asin menusuk hidungku. Bank itu adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Sebagai wali hukum, Pak Baskoro membantuku melewati prosedur administrasi yang rumit. Saat pintu brankas besar bank itu terbuka dengan suara logam yang bergeser, aku merasa seperti memasuki ruang waktu yang berbeda. Petugas bank membawakan sebuah kotak besi panjang berwarna hijau tua yang permukaannya sudah mulai mengelupas. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci emas itu ke lubangnya. Klik! Kotak itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang. Yang pertama kulihat adalah sebuah album foto kecil yang sampulnya sudah usang. Aku membukanya. Foto-foto di dalamnya menunjukkan ibu saat masih muda. Namun, ia tidak sendirian. Ia bersanding dengan ayah dan di sebelah mereka, ada seorang pria lain yang wajahnya sangat mirip dengan ayah, namun dengan tatapan mata yang lebih dingin. Di bawah foto itu tertulis nama, Suci, Gunawan, dan pengkhianat yang bernama Satria. Di bawah album foto itu, ada setumpuk surat saham dan akta kepemilikan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang sangat luas. Namun, yang membuat nafas berhenti adalah sebuah kaset rekaman suara tua dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ayahku sebelum beliau meninggal. Aku mengambil surat itu dan membacanya dengan cepat. Air mataku terjatuh tanpa bisa dibendung. Ternyata, ayahku tidak meninggal karena kecelakaan murni. Beliau dikhianati oleh saudaranya sendiri, Satria, demi menguasai seluruh aset keluarga besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Satria adalah orang yang membiayai pendidikan Randy dan mengatur pertemuan kebetulan antara aku dengan Randy di kampus dulu. Randy adalah pion yang dikirim oleh paman kandungku sendiri untuk memastikan bahwa sisa harta yang dibawa Ibu Suci kembali ke tangan Satria melalui pernikahan. Aku terduduk lemas di lantai ruang brankas yang dingin. Seluruh hidupku, pernikahanku,
Bahkan pertemuan pertamaku dengan pria yang kusebut suami, semuanya adalah skenario yang disusun rapi oleh seorang monster bernama Satria. Randy bukan hanya seorang suami yang tamak, ia adalah agen yang disusupkan untuk menghancurkan aku secara perlahan dari dalam. Pak Baskoro, Anda sudah tahu ini semua? Tanyaku dengan suara parau. Pak Baskoro berlutut di sampingku, matanya berkaca-kaca. Ibu Anda baru mengetahuinya secara pasti setahun lalu. Beliau sangat hancur, Atika. Itulah sebabnya beliau jatuh sakit dengan cepat. Beliau merasa bersalah karena telah membiarkan Anda menikah dengan serigala itu. Tapi, beliau bersumpah sebelum nafasnya berakhir, beliau akan membalikan keadaan. Perusahaan perkebunan di akta ini, secara hukum, sudah dialihkan atas nama Anda sepenuhnya tanpa sepengetahuan Satria. Ibu Anda telah mencuri kembali apa yang Satria curi puluhan tahun lalu. Tiba-tiba ponsel Pak Baskoro berdering. Wajahnya berubah tegang saat mendengar suara di seberang sana. Ia mematikan ponselnya dan menatapku dengan tatapan waspada. Atika, kita harus segera pergi. Randy tidak pulang ke rumah ibunya. Dia pergi ke kediaman Satria di ibu kota. Mereka sudah tahu bahwa Anda berada di sini. Mereka sedang menuju ke bank ini. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sedih itu kini terbakar habis oleh kemarahan yang meluap-luap. Jadi, mereka ingin bermain. Baik, jika Ibu Suci telah menyiapkan panggungnya, maka aku akan menjadi pemain utamanya. Aku mengambil kaset rekaman itu, akta-akta penting itu dan kunci emas itu kembali. Kita tidak akan lari, Pak Baskoro, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Kita akan menemui mereka, tapi bukan di sini. Kita akan menemui mereka di rumah Ibu, tempat di mana semua ini bermula dan tempat di mana semua ini harus berakhir. Lampu jalanan yang remang-remang seolah menjadi saksi bisu pelarian kami kembali ke rumah kolonial Ibu. Di dalam mobil, aku memeluk map hitam dan kotak kecil itu seperti memeluk nyawaku sendiri. Suara mesin mobil Pak Baskoro yang menderu stabil menjadi satu-satunya irama yang menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Pikiranku melayang pada sosok Paman Satria, pria yang hanya muncul dalam ingatan samar masa kecilku sebagai sosok yang dermawan dan selalu membawa hadiah mahal. Siapa sangka, di balik senyum ramahnya, ia adalah arsitek dari penderitaan ibu dan kematian ayah. Lebih menjijikan lagi saat menyadari Randy hanyalah sebuah alat, sebuah bidak catur yang dikendalikan dengan iming-iming kemewahan. Kita akan sampai dalam 30 menit, Atika, ujar Pak Baskoro tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan aspal di depannya. Saya sudah menghubungi tim keamanan tambahan. Mereka akan berjaga di perimeter luar. Tapi ingat, Satria bukan orang bodoh. Dia memiliki pengaruh yang luas di kepolisian dan kalangan birokrat. Jika kita ingin menjatuhkannya, kita tidak bisa hanya mengandalkan polisi biasa. Kita butuh bukti yang langsung menyerang jantung kekuasaannya. Aku mengangguk, lalu tanganku meraba kaset rekaman tua yang tadi kuambil dari brankas. Di dalam kaset ini, Pak, apakah ini suara ayah? Ya, jawab Pak Baskoro singkat. Itu adalah rekaman pembicaraan terakhir antara ayah Anda dan Satria di malam kecelakaan itu. Ayah Anda rupanya sudah curiga dan memasang alat perekam di saku jasnya. Ibu Anda menyimpannya selama puluhan tahun, menunggu teknologi yang tepat untuk memulihkan kualitas suaranya tanpa merusak pita kaset aslinya. Dan sekarang, kaset itu adalah lonceng kematian bagi Satria. Saat kami memasuki gerbang rumah ibu, aku melihat suasana sudah berubah. Ada 3 mobil mewah berwarna perak dan hitam yang terparkir sembarangan di halaman. Lampu ruang tamu menyala terang benderang. Pintu depan terbuka lebar, seolah-olah mereka adalah tuan rumah yang sedang menyambut tamu yang terlambat. Aku menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku. Aku turun dari mobil dengan dagu terangkat. Di sampingku, Pak Baskoro berjalan dengan langkah mantap. Tas kopernya siap menjadi senjata hukum yang mematikan. Di ruang tamu, pemandangan yang menyambutku membuat darahku mendidih. Satria duduk di kursi jati kebesaran milik ayah, menyesap cerutu dengan santai. Di sampingnya, Randy berdiri dengan wajah babak belur, mungkin akibat kemarahan Satria karena kegagalannya mendapatkan kunci, dan Murahma yang tampak gemetar ketakutan di sudut ruangan. Satria tampak lebih tua dari fotonya, rambutnya sudah memutih sepenuhnya, namun matanya tetap tajam dan sedingin es. Atika, keponakanku sayang, ujar Satria dengan suara bariton yang dibuat-buat hangat. Lama sekali kita tidak bertemu, kau tumbuh menjadi wanita yang sangat mirip dengan ibumu. Keras kepala, penuh rahasia, dan sayangnya terlalu ikut campur.
Aku tidak membalas sapaannya. Aku berdiri tepat di depannya, dipisahkan oleh meja marmer yang penuh dengan abu cerutuhnya. Keluar dari kursi ayahku, Paman. Anda tidak pantas duduk di sana. Bahkan untuk sekedar menginjakan kaki di rumah ini pun, Anda sudah menodai tanahnya. Satria tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tidak sampai ke mata. Ayahmu, Gunawan, adalah orang yang lemah. Dia punya harta tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dia pikir dia bisa menjalankan bisnis besar hanya dengan kejujuran. Dunia tidak bekerja seperti itu, sayang. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya dikelola oleh tangan yang lebih kuat. Dan sekarang, berikan apa yang kau ambil dari bank tadi. Aku tahu kamu bawa akta-akta itu. Randy tiba-tiba maju, mencoba meraih map di tanganku. Berikan pada Paman Satria, Atika. Jangan mempersulit keadaan. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Teriaknya dengan nada putus asa. Aku menepis tangan Randy dengan jijik. Kau masih saja menjadi penjilat, Randy. Bahkan setelah dia memperlakukanmu seperti sampah karena kegagalanmu. Kau tahu, Paman Satria tidak akan pernah memberimu apa-apa. Kau hanya pion yang akan dibuang setelah misinya selesai. Satria berdiri, mematikan cerutunya di atas meja marmer. Auranya berubah menjadi sangat mengancam. Cukup omong kosongnya, berikan dokumen itu sekarang, atau aku akan memastikan kau menyusul ibumu malam ini juga. Jangan pikir pengacara tua di sampingmu ini bisa melindungi kalian berdua. Aku punya orang-orang di luar sana yang bisa melenyapkan kalian berdua tanpa meninggalkan jejak. Oh, benarkah? Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan alat perekam suara digital yang sudah tersambung dengan pengeras suara di ruang tamu. Aku menekan tombol play. Suara statis terdengar sejenak, lalu terdengar suara ayahku yang sangat jelas namun penuh dengan nada kekecewaan. Kau pikir aku tidak tahu, Satria? Kau menyabotase rem mobilku minggu lalu, dan sekarang kau datang ke kantorku dengan membawa surat pengalihan saham palsu ini. Aku sudah menyerahkan semua bukti penggelapanmu ke notaris. Jika terjadi sesuatu padaku, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lalu terdengar suara Satria yang jauh lebih muda, penuh amarah. Notaris itu sudah kubayar, Gunawan. Kau pikir kau bisa menang? Jika kau tidak menandatanganinya sekarang, kau tidak akan pernah sampai ke rumah untuk melihat putrimu yang masih bayi itu lagi. Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh suara nafas yang terengah-engah, dan rekaman itu berakhir. Keheningan yang luar biasa menyergap ruang tamu. Wajah Satria yang tadinya merah karena amarah, kini berubah menjadi abu-abu. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu. Randy dan Bu Rahma ternganga, tidak menyangka bahwa mereka terlibat dengan seorang pembunuh. Rekaman ini sudah terkirim secara otomatis ke server pusat di luar negeri, Paman. Ujarku dengan suara yang sangat tenang. Jika dalam 10 menit aku tidak menekan kode pembatalan, rekaman ini beserta seluruh bukti penggelapan pajak dan pencucian uang perusahaan Paman akan terkirim ke pihak kepolisian internasional dan media massa. Satria mencoba menerjangku, namun Pak Baskoro dengan sigap mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Berhenti, Satria, lihat ini. Ini adalah surat penangkapan resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi atas kasus yang berbeda, yang selama ini kami simpan. Polisi yang ada di luar sana bukan hanya orang-orang Anda. Saya sudah membawa pihak dari unit kejahatan khusus yang tidak bisa Anda beli. Tepat saat itu, suara sirine polisi meraung-raung memasuki halaman. Lampu biru dan merah berputar-putar, memantul di jendela kaca rumah kolonial itu. Satria jatuh terduduk di kursi. Seluruh kekuasaannya runtuh seperti bangunan pasir yang diterjang ombak. Randy mencoba lari lewat pintu belakang, namun beberapa petugas sudah menghadangnya. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah halaman belakang. Asap tebal mulai masuk ke dalam rumah. Seseorang sengaja membakar sesuatu. Pak Baskoro menarik lenganku. Atika, kita harus keluar. Rumah ini disabotase. Di tengah kepulan asap, aku melihat Randy berhasil lepas dari petugas dan berlari ke arah kamar ibu, tempat lemari jati tua itu berada. Ia berteriak gila tentang emas yang masih tertinggal. Aku tertegun. Mengapa dia begitu yakin ada emas di sana? Apakah ada rahasia ketiga yang bahkan ibu tidak memberitahuku? Asap hitam mulai merayap di langit-langit ruang tamu yang tinggi, mengubah kemegahan rumah kolonial itu menjadi pemandangan yang mencekam. Satria masih mematung di kursi jati. Matanya yang tadi tajam kini tampak kosong, seolah jiwanya sudah menyerah sebelum tubuhnya diborgol. Di luar, suara teriakan petugas polisi dan deru mesin pemadam kebakaran bersahutan dengan bunyi sirine. Namun, fokusku terpecah saat melihat Randy berlari dengan membabi buta ke arah kamar ibu.
Ia tidak peduli pada asap yang mulai menyesakkan dada atau api yang mulai menjilati gorden jendela di ruang tengah. Ia berteriak histeris, memanggil menginginkan sesuatu yang ia sebut sebagai emas merah. "Randy, kembali, rumah ini bisa runtuh," teriakku meski rasa benci masih membara di dadaku. Bagaimanapun aku tidak ingin ada nyawa yang hilang di rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian bagi ibu. Pak Baskoro menahan lenganku dengan kuat. "Jangan Atika, biarkan petugas yang menanganinya. Randy sudah kehilangan akal sehatnya. Satria pasti menjanjikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta di bank jika dia berhasil menguasai kamar ibu." Aku melepaskan diri dari pegangan Pak Baskoro. Ada sesuatu yang menarikku untuk mengikuti Randy. Bukan karena aku peduli padanya, tetapi karena aku harus memastikan apa yang sebenarnya disembunyikan di kamar ibu. Apakah ada rahasia yang bahkan Pak Baskoro pun tidak tahu? Aku menutup hidungku dengan kain hitam kerudungku, merangkak menghindari asap tebal, dan merangsek menuju kamar di ujung lorong itu. Di dalam kamar, suasana jauh lebih mengerikan. Api sudah mulai merambat ke tempat tidur jati milik ibu. Randy sedang berlutut di depan lemari jati yang rahasianya sudah terbuka. Ia tidak lagi mencari dokumen. Dengan tangan kosong yang sudah melepuh, ia mencoba membongkar lantai kayu jati tepat di bawah lemari tersebut. "Paman bilang di sini, di bawah fondasi utama. Warisan asli keluarga Gunawan bukan surat saham, tapi cadangan batangan yang dikubur sebelum penggeledahan pajak 30 tahun lalu," terangnya sambil tertawa gila. Aku terpaku di amban pintu. "Randy, tidak ada emas di sana. Ibu sudah memindahkan semuanya." "Bohong!" Randy menoleh. Wajahnya menghitam karena jelaga dan matanya memerah. "Ibumu tidak mungkin bisa memindahkan beban seberat itu sendirian. Satria tahu semuanya. Dia yang membantu ayahmu menguburnya, dan sekarang dia memanfaatkanku untuk mengambilnya kembali." Tepat saat itu, sebuah balok kayu besar dari atap jatuh menghantam bagian depan lemari jati dan menutup akses keluar Randy. Api semakin membesar. Di tengah kepungan asap, aku melihat sesuatu di lubang yang berhasil Randy gali. Bukan emas batangan yang berkilau, melainkan sebuah peti besi tua yang dirantai dengan gembok kuno. Namun yang membuatku terkejut adalah tulisan di atas peti itu. "Milik Satria, rahasia yang harus dikubur bersama Gunawan." Sebuah plot twist menghantam kesadaranku. Peti itu bukan harta. Peti itu adalah bukti kejahatan Satria yang selama ini disimpan oleh ayah dan ibu sebagai jaminan agar Satria tidak berani menyentuh keluarga kami. Ayah tidak hanya mengumpulkan bukti suara, tapi ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi Satria di bawah lantai rumah ini. Itulah sebabnya Satria begitu terobsesi mengirim Randy untuk menikahiku. Dia bukan mencari harta, dia mencari bom waktu yang bisa menghancurkan kekuasaannya kapan saja. "Randy, keluar dari sana! Itu bukan emas, itu jebakan!" teriakku sekuat tenaga. Randy berhasil membuka peti itu dengan linggis kecil yang ia temukan. Namun alih-alih emas, yang ia temukan adalah tumpukan berkas kusam dan sebuah bom rakitan tua yang sudah terhubung dengan sensor gerakan di tutup peti. Satria tidak berniat membiarkan siapapun mengambil isi peti itu. Dia ingin siapapun yang menemukannya mati bersama rahasia itu. Detik-detik terasa melambat. Aku melihat kabel pemicu itu menegang. "Renda, lari!" Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah ruang tamu. Sebuah ledakan hebat mengguncang seluruh pondasi rumah. Kekuatan ledakan itu melempar tubuhku hingga menghantam lantai marmer di ruang depan. Telingaku berdenging hebat, pandanganku mengabur. Aku melihat Pak Baskoro berlari ke arahku di tengah reruntuhan kayu yang terbakar. Di belakangku kamar ibu sudah tertutup api sepenuhnya. Randy, pria yang selama 5 tahun menjadi suamiku, terkubur bersama keserakahannya dan rahasia kelampaman Satria. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil masuk dan menyeretku keluar. Saat aku berbaring di halaman malam, menghirup udara malam yang dingin namun terasa sangat berharga, aku melihat Satria digiring masuk ke mobil polisi. Ia melihat ke arah rumah yang terbakar dengan senyum sinis, seolah ia puas karena rahasianya kini telah musnah menjadi abu. Namun Satria lupa satu hal. Ia lupa bahwa aku adalah putri dari Ibu Suci. Saat aku jatuh terlempar tadi, tanganku secara tidak sengaja mencengkram sebuah mikrofilm yang terlempar keluar dari peti sebelum ledakan terjadi. Mikrofilm itu kini berada di kepalan tanganku yang tersembunyi di balik kain hitamku yang hangus. Aku menatap langit malam yang merah karena api. Rumah ibu hancur, namun kebenaran kini benar-benar ada di tanganku. Aku membisikkan doa pelan untuk ibu dan ayah. Perang ini belum akhir, dan babak final baru saja akan dimulai di pengadilan. 1 bulan telah berlalu sejak api melahap habis rumah kolonial ibu di pesisir. Kini, aku berdiri di depan reruntuhan itu, menatap sisa-sisa pilar jati yang menghitam dan atap yang telah ambruk menyentuh bumi. Bau sisa pembakaran masih tercium samar, bercampur dengan aroma tanah yang lembab setelah hujan semalam.
rumah yang menjadi saksi bisu masa kecilku, tempat aku pertama kali belajar berjalan, dan tempat di mana pengkhianatan Randy terkuak, kini hanyalah puing-puing tak bernyawa. Namun anehnya, aku tidak merasa sedih yang berlebihan. Ada rasa lega yang menyelinap, seolah api itu adalah cara alam untuk membersihkan segala noda, dosa, dan rahasia kotor yang selama ini terperangkap di dalam dinding-dindingnya. Randy telah tiada, terkubur bersama ambisinya di bawah lantai kamar ibu. Sementara Bu Rahma kini hanyalah wanita tua yang hancur di balik jeruji besi atas tuduhan persekongkolan jahat dan pemalsuan dokumen. Di telapak tanganku, aku menggenggam sebuah tabung kecil berisi mikrofilm yang kuselamatkan dari ledakan malam itu. Mikrofilm ini adalah nyawa terakhir yang dipercayakan ayah dan ibu kepadaku. Pak Baskoro, yang tetap setia mendampingiku, telah berhasil mencetak isi dari film tersebut di laboratorium khusus kepolisian. Hasilnya, lebih mengerikan dari sekedar penggelapan uang. Mikrofilm itu berisi foto-foto pertemuan rahasia Satria dengan para pejabat tinggi di masa lalu untuk mengatur pembunuhan beberapa pesaing bisnisnya, termasuk rute perjalanan ayahku di malam kecelakaan maut itu. Satria bukan hanya seorang pencuri, dia adalah seorang pembunuh berantai yang menggunakan kekuasaan untuk menghapus jejaknya. Hari ini adalah hari pertama persidangan Satria di pengadilan tinggi. Aku mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Rambutku yang dulu sering diikat sederhana, kini kubiarkan tergerai dengan tegas. Aku tidak lagi tampak seperti Atika yang rapuh, menantu yang bisa diinjak-injak oleh Bu Rahma. Saat aku melangkah masuk ke ruang sidang, atmosfer berubah menjadi dingin. Satria duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan oranye yang sangat kontras dengan martabat palsunya selama ini. Namun, ia masih sempat melemparkan senyum sinis ke arahku, sebuah tatapan yang seolah berkata, "Kau tidak punya apa-apa lagi, Atika. Rumahmu sudah hangus, buktimu sudah jadi abu." Ia tidak tahu bahwa aku membawa bom di dalam tas kulitku. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan yang panjang. Pengacara Satria, seorang pria mahal dengan reputasi licik, mencoba mematahkan semua bukti rekaman suara yang kuserahkan sebelumnya. Ia berargumen bahwa rekaman itu adalah rekayasa digital yang dibuat oleh Pak Baskoro untuk memeras kliennya. Suasana ruang sidang memanas. Beberapa saksi yang dipanggil tampak ragu, mungkin karena mereka masih takut pada pengaruh Satria yang masih tersisa di luar sana. Namun, saat giliranku tiba untuk naik ke kursi saksi, aku menarik napas panjang dan menatap hakim dengan keyakinan penuh. "Yang mulia," suaraku bergema di ruangan yang sunyi itu. Rumah ibu saya memang sudah hancur terbakar, dan mungkin terdakwa mengira bahwa semua bukti kejahatannya ikut musnah dalam api yang ia sulut sendiri. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Di tangan saya, terdapat bukti yang tidak bisa direkayasa oleh teknologi modern manapun. Ini adalah mikrofilm asli dari tahun 1990-an yang disimpan ayah saya di dalam peti baja tahan api di bawah fondasi rumah kami. Aku menyerahkan tabung kecil itu kepada petugas pengadilan. Pengacara Satria mencoba melakukan interupsi dengan suara keras, namun hakim memerintahkannya untuk diam. Sebuah layar besar diturunkan di ruang sidang. Proyektor mulai menampilkan gambar-gambar yang ada di dalam mikrofilm tersebut. Satu persatu, foto-foto itu muncul. Gambar Satria yang sedang menyerahkan koper berisi uang kepada seorang pria di sebuah dermaga gelap, gambar dokumen asli yang menunjukkan manipulasi rem mobil ayahku, dan yang paling mematikan, surat pernyataan tertulis dari mekanik yang disewa Satria untuk mencelakai ayahku lengkap dengan tanda tangan Satria di atas materai lama. Wajah Satria yang tadinya angguh perlahan mulai luntur. Ia tampak gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Ruang sidang menjadi gaduh. Para wartawan sibuk memotret layar tersebut. Ini bukan lagi sekedar kasus keluarga. Ini adalah skandal kriminal terbesar tahun ini. Satria mencoba berdiri dan berteriak bahwa itu semua palsu. Namun petugas keamanan segera menekannya kembali ke kursi. Paman Satria, sambil menoleh ke arahnya dari kursi saksi, "Ibu saya selalu bilang bahwa orang serakah adalah orang yang paling mudah dijebak, karena mereka akan selalu mengejar apa yang mereka anggap harta, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengejar tali gantungannya sendiri."
Paman mengirim Randy untuk menikahi saya agar Paman bisa mengawasi peti itu, bukan? Tapi Paman tidak tahu bahwa Ibu sudah menyiapkan mekanisme ledakan itu jika peti dibuka secara paksa. Paman telah membunuh Randy dengan tangan Paman sendiri. Mendengar nama Randy, Satria seolah kehilangan sisa-sisa kekuatannya. Ternyata, meskipun ia kejam, Randy adalah satu-satunya orang yang ia anggap sebagai penerus visi gelapnya. Menyadari bahwa ia telah membunuh bidaknya sendiri, Satria tertunduk lesu. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa iba. Namun di tengah kemenanganku, sebuah kejutan lain muncul. Seorang saksi baru yang tidak terdaftar dalam agenda tiba-tiba masuk ke ruang sidang. Ia adalah seorang pria muda yang sangat mirip dengan Randy, namun dengan tatapan yang jauh lebih jujur. Ia memperkenalkan diri sebagai adik tiri Randy yang selama ini disembunyikan oleh Bu Rahma. Ia membawa koper tua milik ibunya yang berisi rahasia lain tentang pernikahan ayahku dan ibuku yang akan mengubah hak waris atas seluruh aset keluarga besar Satria. Suasana di dalam ruang sidang utama pagi itu terasa begitu berat. Seolah dinding-dinding tinggi yang bercat putih kusam itu ikut menahan nafas menyaksikan akhir dari sebuah drama pengkhianatan yang telah berjalan selama puluhan tahun. Adrian, pria yang kehadirannya tak pernah disangka oleh siapapun, berdiri dengan punggung tegak di depan meja hijau. Ia bukan sekadar membawa dokumen, ia membawa kejujuran yang selama ini dipenjara oleh ketakutan. Tatapannya lurus mengarah pada Satria, pamannya sendiri yang kini tampak mengecil di kursi pesakitan. Satria yang biasanya tampak begitu berkuasa, kini terlihat seperti selembar kertas tua yang siap robek kapan saja. Adrian membuka koper tua itu dengan perlahan. Bunyi klik penguncinya bergema di kesunyian ruangan. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat gelap yang sudah mulai mengelupas di pinggirannya. Di dalamnya terdapat surat-surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh ayahku, Gunawan, di bawah tekanan hebat bertahun-tahun silam. Adrian menjelaskan dengan suara yang tenang, namun bergetar oleh emosi betapa ayahnya, ayah tirinya yang juga saudara Satria, telah dipaksa untuk ikut menyembunyikan rahasia ini. Satria telah menggunakan dokumen pernikahan siri lama itu untuk mengancam kehormatan ibuku, Suci, agar ayah mau menyerahkan hak pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas itu. Yang mulia, ujar Adrian sambil menyerahkan dokumen itu kepada Panitera. Satria tidak hanya mencuri harta, ia mencuri kedamaian hidup orang tua Atika. Ia menciptakan perselisihan semu agar ayah dan ibu Atika merasa terancam satu sama lain. Dan puncaknya adalah kecelakaan itu. Satria tahu bahwa ayah Gunawan telah menyiapkan wasiat rahasia untuk Atika, itulah sebabnya ia mengirim kakaknya, Randy, untuk masuk ke dalam hidup Atika. Pernikahan itu bukanlah ikatan suci, melainkan sebuah misi intelijen untuk menemukan di mana letak wasiat asli tersebut. Mendengar penjelasan Adrian, aku merasa duniaku seolah berputar. Selama 5 tahun aku tidur di samping pria yang setiap malam mungkin hanya memikirkan di mana ibuku menyembunyikan kertas-kertas itu. Rasa mual muncul di ulu hatiku, namun aku menekannya kuat-kuat. Aku melihat ke arah Satria. Pria tua itu kini gemetar hebat. Giginya bergemeletuk bukan karena dinginnya AC ruang sidang, melainkan karena kengerian melihat seluruh istana kebohongannya runtuh dalam hitungan menit. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan tatapan yang sangat bijaksana, mempelajari dokumen itu selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Keheningan di ruang sidang begitu pekat, hingga suara detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman palu godam. Akhirnya, hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti mikrofilm yang diserahkan saksi Atika, rekaman suara dari masa lalu serta dokumen wasiat asli yang dibawa saksi Adrian, maka pengadilan memutuskan bahwa seluruh hak kelola aset keluarga Gunawan yang selama ini dipegang oleh terdakwa Satria dinyatakan batal demi hukum dan dialihkan sepenuhnya kepada ahli warisah, Atika Gunawan. Suara hakim itu bergema, memberikan keadilan yang telah lama tertunda. Dan atas tindakan pembunuhan berencana, penipuan serta sabotase yang menyebabkan hilangnya nyawa Randy Hadinata, terdakwa Satria dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok.
Suara histeris pecah di ruang sidang. Murahma ambruk ke lantai, menangisi nasib dan putranya yang kini telah menjadi abu bersama rumah kolonial itu. Satria diseret keluar oleh petugas keamanan. Ia meronta memaki-maki Adrian, memaki-maki aku, hingga suaranya menghilang di balik pintu besi sel tahanan pengadilan. Aku hanya berdiri di sana, diam. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di hatiku. Hanya ada rasa lega yang amat sangat, seperti beban ribuan ton yang baru saja diangkat dari pundakku. 6 bulan kemudian, aku berdiri di sebuah lokasi yang sangat istimewa. Bukan di reruntuhan rumah lama, melainkan di sebuah bukit kecil yang menghadap ke laut, tidak jauh dari makam ibu dan ayahku. Di sana, sebuah komplek bangunan yang indah telah berdiri. Aku menggunakan sebagian besar harta warisan itu untuk membangun Gria Suci Gunawan, yaitu sebuah pusat rehabilitasi dan pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan bagi para lansia yang ditelantarkan keluarganya karena harta. Aku tidak ingin harta ini hanya diam di bank. Aku ingin harta ini menjadi penawar bagi luka-luka yang pernah kurasakan. Pagi itu udara terasa sangat segar. Wangi bunga sedap malam yang aku tanam di sepanjang selasar bangunan tercium lembut. Aku sedang memeriksa beberapa berkas di ruang kerjaku ketika Adrian mengetuk pintu. Ia kini bekerja bersamaku sebagai kepala tim hukum yayasan. Ia mengenakan kemeja biru muda yang tampak segar, dan di tangannya ia membawa sebuah amplop kecil yang dikirim dari penjara. "Dari Bu Rahma," ujar Adrian singkat. Aku membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas kecil. "Atika, maafkan aku. Aku menyadari sekarang bahwa emas yang kucari selama ini telah membutakan mataku dari emas yang sebenarnya, yaitu ketulusanmu sebagai menantu. Aku telah kehilangan segalanya, termasuk jiwaku." Aku terdiam sejenak, lalu melipat surat itu kembali. Dia sudah mendapatkan hukumannya, Adrian. Biarlah dia berdamai dengan dirinya sendiri di sana. Kami kemudian berjalan bersama menuju halaman tanah kompleks. Di sana, puluhan anak-anak sedang bermain dengan gembira. Mereka berlarian, tertawa dan belajar seni di bawah bimbingan guru-guru yang tulus. Aku melihat ke arah langit biru yang tak berawan. Aku membayangkan ibu dan ayahku sedang duduk di atas sana, tersenyum melihat putrinya tidak lagi menangis di sudut dapur yang gelap. Aku meraba liontin di leherku, kunci emas kecil yang kini menjadi pengingat bahwa setiap pintu yang terkunci pasti memiliki kuncinya, dan setiap kegelapan pasti akan bertemu dengan fajarnya. Randy, Satria, dan Bu Rahma adalah bagian dari masa lalu yang kelam, namun mereka jugalah yang membentukku menjadi wanita baja seperti sekarang ini. "Atika," panggil Adrian lembut saat kami berdiri di tepi pagar pembatas bukit yang menghadap laut. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah semuanya selesai?" Aku tersenyum, sebuah senyuman yang benar-benar berasal dari hati. "Aku akan terus berjalan, Adrian. Masih banyak Atika di luar sana yang butuh bantuan untuk menemukan kunci mereka sendiri. Dan aku ingin mulai belajar untuk mencintai diriku lagi, sebelum aku belajar mencintai orang lain." Adrian mengangguk, mengerti sepenuhnya. Kami berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, menatap matahari yang mulai merangkak naik. Fajar itu bukan lagi sekadar simbol, itulah kenyataan hidupku. Aku telah berhasil melewati badai, selamat dari lidah api, dan kini aku berdiri tegak di atas puing masa lalu untuk membangun masa depan yang penuh cahaya. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah lupa jalan pulang.